Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang melakukan buatan bid'ah dalam agama walaupun dengan tujuan yang baik, maka bid'ahnya itu selain merupakan kesesatan, dia adalah suatu tindakan menghujat agama dan mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina," yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu sebagai agama bagimu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Karena dengan perbuatannya tersebut, dengan membuat perkara yang bid'ah, yang baru dalam agama, seakan-akan dia mengatakan bahwa Islam belum sempurna. Sebab amalan yang diperbuatnya dengan anggapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini belum terdapat di dalam syariat Islam. Maka sangat mengherankan orang yang melakukan bid'ah berkenaan dengan zat, asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Dia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk menuruti firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian mengadakan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Orang tersebut, orang yang melakukan perbuatan bid'ah, melakukan keyakinan bid'ah dalam masalah nama-nama dan sifat Allah, dia mengatakan bahwa barang siapa yang menyalahinya, maka dia adalah mumatsil, musyabbih, orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya atau menuduhnya sebagai dengan sebutan-sebutan jelek lainnya. Itu yang pertama. Ada lagi orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap dengan perbuatannya itu bahwa dirinya lah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling mengagungkan beliau. Barang siapa yang tidak berbuat sama seperti mereka, maka dia adalah orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menuduhnya dengan sebutan-sebutan jelek lainnya yang biasa mereka pergunakan terhadap orang-orang yang menolak bid'ah mereka. Mereka bahkan mengatakan, "Kamilah orang yang mengagungkan Allah dan Rasulnya." Padahal dengan bid'ah yang mereka lakukan itu, mereka sebenarnya telah bertindak lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Pendengar dan pemirsa yang budiman, kami ingin bertanya dan mohon agar jawaban yang Anda berikan berasal dari hati nurani, bukan secara emosional. Jawaban yang sesuai dengan tuntutan agama Anda, bukan dengan taklid, hanya sekadar ikut-ikutan. Apa pendapat Anda tentang mereka yang melakukan bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkenaan dengan zat, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau yang berkenaan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka mengatakan, "Kamilah yang mengagungkan Allah dan Rasul-Nya." Pertanyaannya, apakah mereka ini, golongan yang pertama, lebih berhak disebut sebagai pengagung Allah dan Rasul-Nya?
Ataukah orang-orang golongan kedua yang mereka itu tidak menyimpang seujung jari pun dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang berkata, kami beriman kepada syariat Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mempercayai apa yang diberitakan, kami patuh dan kami tunduk terhadap perintah dan larangannya, kami menolak apa saja yang tidak ada dalam syariat. Tidak patut bagi kami berbuat lancang terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan dalam agama Allah apa yang tidak termasuk ajaran dalam Islam. Siapakah menurut Anda, wahai pendengar, wahai pemirsa, siapakah menurut Anda yang lebih berhak untuk disebut sebagai orang yang mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Apakah golongan pertama yang melakukan bid'ah itu, atau golongan kedua yang tidak mau bid'ah? Jelas golongan yang kedua, yaitu mereka yang berkata, kami mengimani dan mempercayai apa yang diberitahukan kepada kami, patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan, kami menolak apa yang tidak diperintahkan, dan tidak patut bagi kami untuk mengada-adakan dalam syariat Allah atau melakukan bid'ah di dalam agama Allah. Tidak diragukan lagi bahwa mereka inilah, golongan kedua inilah, orang-orang yang tahu diri dan tahu kedudukan Khaliknya, kedudukan Sang Penciptanya. Merekalah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah yang menunjukkan kebenaran tentang kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan yang pertama, bukan golongan pertama yang melakukan bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah, ucapan ataupun perbuatan. Padahal sebenarnya mereka mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Jabir radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Sabda beliau, kullu bid'atin, setiap bid'ah, ini bersifat umum dan menyeluruh, dan mereka mengetahui hal itu. Orang-orang yang melakukan ahli bid'ah ini, mereka mengetahui hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan maklumat umum ini tahu akan konotasi apa yang disampaikannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling fasih, paling tulus terhadap umatnya, tidak akan mengatakan kecuali apa yang dipahami maknanya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu bid'atin dhalalah," dan setiap bid'ah adalah sesat, semua bid'ah adalah sesat, beliau sallallahu alaihi wasallam menyadari apa yang diucapkan, mengerti betul akan maknanya, dan ucapan ini timbul dari beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar tulus terhadap umatnya. Apabila suatu perkataan memenuhi tiga unsur ini, yaitu diucapkan dengan penuh ketulusan, penuh kefasihan, dan penuh pengertian, maka perkataan tersebut tidak mempunyai konotasi lain kecuali makna yang dikandungnya. Dengan pernyataan umum tadi, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, semua bid'ah itu adalah sesat. Maka pertanyaannya, benarkah bahwa bid'ah dapat kita bagi menjadi 3 bagian atau 5 bagian? Maka jawabannya sama sekali tidak benar. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, maka pendapat tersebut tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama, kemungkinan tidak termasuk bid'ah. Yang beliau ucapkan itu maksudnya bukan bid'ah, tapi hanya dianggap sebagai bid'ah. Yang kedua, kemungkinan termasuk bid'ah yang tentu saja buruk, tetapi dia tidak mengetahui keburukannya.
Jadi, setiap perkara yang dianggapnya sebagai bid'ah hasanah, maka jawabannya adalah demikian tadi. Jadi kemungkinan perkara itu bukan bid'ah, tapi dianggap bid'ah. Atau yang kemungkinan termasuk bid'ah yang tentu saja buruk, tapi ulama tersebut tidak mengetahui keburukannya. Dengan demikian, tidak ada jalan lagi bagi ahli bid'ah untuk menjadikan suatu bid'ah mereka sebagai bid'ah hasanah. Karena kita telah mempunyai senjata ampuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Dan setiap bid'ah, semua bid'ah adalah kesesatan. Senjata ini bukan dibuat dari sembarang pabrik, melainkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibuat sedemikian sempurna. Maka barang siapa yang memegang senjata ini, maka tidak akan dapat dilawan oleh siapapun dengan bid'ah yang dikatakannya sebagai hasanah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Dengarkanlah ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Athar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, dan juga Ibnu Battah Al-Ukbari dalam Al-Ibanah nomor 205, dan silakan lihat dalam kitab Ilmu Usulil Bid'ah halaman 92.